Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Oke, kali ini kita di mata kuliah ekonomi industri ya. Ekonomi industri, saya akan membahas sedikit tentang bagaimana perkembangan industri dari tahun ke tahun yang biasa dikenal dengan revolusi industri. Nah, saat ini sedang di gawang-gawang ya, kita sudah terbiasa mendengar revolusi industri 4.0. Ya, saya coba jelaskan sedikit terkait tentang bagaimana perkembangan revolusi industri. Kalau kita lihat di sini bahwa memang sebelum muncul revolusi industri 4.0 itu muncul industri 1.0 ya, 2.0, 3.0 sampailah sekarang. Nah, saat ini Jepang sudah mulai mengembangkan yang namanya Society 5.0. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya dari zaman ke zaman. Ya, industri 1.0 ya, revolusi industri terjadi pertama kali di Inggris ya. Ini merupakan revolusi ekonomi. Nah, cara perekonomian Inggris yang semula agraris ya berubah menjadi industri. Di antara ciri-cirinya adalah status sosial sangat dipengaruhi oleh luasnya kepemilikan tanah. Saat itu cara membuat barang yang juga masih konvensional, yaitu mengandalkan tenaga manusia dan tenaga hewan ya. Pembuatan barang juga masih dikerjakan di rumah, itu belum dilakukan di pabrik. Nah, pada akhir abad ke-17 pembuatan barang ataupun manufaktur itu dikerjakan di rumah-rumah penduduk dengan menggunakan manual atau menggunakan mesin yang sangat-sangat sederhana. Oleh sebab itu kemampuan menghasilkan barang masih sangat-sangat terbatas. Nah, revolusi industri ini dimulai dengan penemuan ya cara pembuatan barang dari penggunaan tenaga manusia ke penggunaan mesin. Nah, dengan demikian barang juga diproduksi dengan lebih cepat ya dan dalam jumlah yang lebih banyak ataupun lebih massal. Mulailah pabrik yang didirikan di perkotaan dan tentunya ini membutuhkan tenaga kerja yang besar sehingga terjadilah urbanisasi ya. Jadi memang banyak sekali masyarakat-masyarakat yang awalnya ada di desa pindah karena adanya kebutuhan tenaga kerja di kota dengan adanya pendirian pabrik. Oke, revolusi industri merupakan suatu perubahan besar yang cepat dan radikal yang mempengaruhi corak kehidupan manusia. Nah, di sini ya sejarah mencatat sekitar tahun 1800 sampai dengan 1900 merupakan periode revolusi industri 1.0 ya. Inggris merupakan negara yang mempelopori terjadinya revolusi industri. Nah, saat itu secara politik Inggris memiliki masyarakat yang stabil dan merupakan negara kolonial terbesar di dunia. Dengan terjadinya revolusi industri, maka negara-negara koloni Inggris berperan sebagai sumber bahan baku industri dan merupakan wilayah pemasaran barang-barang hasil manufaktur. Jadi kita nggak heran nih kalau kita melihat wilayah Eropa, terutama di Inggris saat ini sudah sangat baik ya, sudah sangat maju ya. Kalau kita mungkin melihat 1800 ini berarti kondisinya kita masih dijajah oleh Belanda dan Jepang. Memang pada saat itu kondisinya kita masih belum bisa mengikuti negara-negara yang ada di Eropa. Nah, sektor industri yang mengawali revolusi industri 1.0 ini diantaranya yang pertama ya ada industri tekstil. Kalau dulu masih menggunakan menggunakan tangan di awal era industrialisasi dan mekanisasi, inovasi di sektor industri tekstil mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga di sini perubahannya adalah barang akan lebih banyak diproduksi, terus pergerakan akan jauh lebih cepat ya. Kalau hanya menggunakan tangan mungkin hanya bisa satu helai baju, dua helai baju dalam satu hari, tapi sudah menggunakan mekanisasi ya itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Yang kedua ada industri besi dan baja. Nah, perkembangan inovasi di sektor pertambangan juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan ditemukannya inovasi produksi, proses pembuatan besi dan baja bisa lebih mudah. Biaya proses pembuatan besi dan baja murah merupakan tonggak sejahtera perkembangan industri permesinan dan transportasi ya. Besi dan baja memperkokoh perkembangan revolusi. Kalau dulu mungkin buat besinya masih manual dan itu harganya masih sangat mahal. Nah, yang ketiga, industri transportasi ya. Sebelum revolusi industri, bahan-bahan hasil produksi diangkut dengan menggunakan tenaga hewan. Namun setelah ditemukannya mesin uap dan kapal uap, proses
pengiriman barang produksi ke lokasi yang jauh bisa menggunakan kapal laut dan kereta api. Nah, muncullah di sini bagaimana pendistribusian barang itu jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Kalau seandainya dulu mungkin memakan waktu nih, kalau kita mau mengekspor ya, ekspor barang dari suatu daerah ke daerah lain, mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena apa? Karena untuk transportasinya belum. Oke, kita masuk ke industri yang kedua ya. Industri yang kedua, pada periode ini terjadi kemajuan industri yang sangat cepat di Inggris, Jerman, Amerika, Prancis maupun Jepang. Nah, ini satu-satunya negara yang duluan ya merevolusi industrinya di Asia. Nah, selanjutnya revolusi industri ini menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Revolusi industri 2.0 ini merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari revolusi industri yang sebelumnya, yang mulai di Inggris pada abad ke-18. Kita lihat nih, prosesnya yang awalnya dulu hanya bisa satu, ini lebih masif, perkembangan jauh lebih cepat, lebih banyak ya. Awalnya bisa membuat mobil satu, hanya 8 kali lebih cepat memproduksi mobil. Ya, beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 2.0 ya, antara lain ini pengembangan sumber daya energi ya, seperti minyak bumi, batu bara sebagai sumber bahan bakar yang baru. Nah, periode awal teknologi listrik yaitu penemuan arus listrik AC DC ya, yang bisa difungsikan untuk pembuatan motor listrik ataupun elektrifikasi ya, sudah mulai berkembang ya. Sudah mulai berkembang, inovasi baru produksi besi dan baja dalam skala lebih banyak lagi. Yang awalnya di industri 1.0 itu sudah mulai lebih baik, saat ini jauh lebih baik ya, memproduksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi massal, meluasnya pemakaian mesin listrik untuk manufaktur ya, meluasnya penggunaan telegraf yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Kalau dulu masih menggunakan telegraf ya, kalau saya sudah penggunaan teknologi listrik yang diterapkan ke dalam teknologi transportasi dan telekomunikasi merupakan lompatan besar bagi perkembangan di sektor itu. Sehingga pada revolusi industri 2.0 ini perekonomian berubah, industri lebih baik, industri lebih banyak ya. Ada hal-hal inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, kita langsung ke industri 3.0 ya. Ini sudah mulai muncul nih robot. Perkembangan zaman mendorong kita untuk melakukan sebuah inovasi ya. Dimulai dengan revolusi 1.0 yang ditandai dengan ditemukannya mesin untuk industri, lalu revolusi industri 2.0 ya, ditandai dengan penemuan teknologi listrik untuk industri, dan berikutnya revolusi industri ketiga yang diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia industri, yaitu sistem otomatisasi ya, berbasis komputer dan robot. Peralatan industri sudah tidak lagi dikendalikan oleh manusia, namun sudah dikendalikan oleh komputer ataupun lebih dikenal dengan istilah komputerisasi. Nah, beberapa inovasi dan kemajuan ya pada periode revolusi industri 3.0 ini yang dimulai 1960 sampai tahun 2010 ya. Antara lain adanya teknologi komputer ini sudah mulai muncul nih, teknologi komputer sudah mulai muncul pada zaman ini. Akses internet sudah mulai, walaupun memang masih mahal ya pada saat itu ya. Peralatan elektronik smartphone sudah mulai diproduksi, telekomunikasi jauh lebih mudah, lebih cepat ya. Terus inovasi sistem perangkat lunak ya, bagaimana servernya sudah lebih cepat ya, sudah lebih banyak menyimpan data dan segala macamnya. Inovasi dan pengembangan sumber energi yang baru, bagaimana adanya sumber-sumber energi yang baru yang dapat dilakukan pada zaman revolusi industri 3.0. Nah, kita sudah masuk ke zaman ini. Di era revolusi industri 4.0 memungkinkan otomatisasi ya di semua bidang untuk mencapai produktivitas yang efisien dan efektif. Penerapan sistem informasi rantai pasokan digital ke seluruh unit kerja akan meminimalkan peran manusia sebagai operator ya. Secara umum di era industri 4.0 ini peran tenaga manusia berubah ya, dari peran operator menjadi seorang ahli tenaga kompetensi yang tinggi. Nah, jadi di sini akan banyak sekali ya perubahan-perubahan tenaga kerja yang mungkin dibutuhkan keahlian. Nah, sehingga saat ini semakin ke sini tenaga manusia tidak diperlukan dalam jumlah yang banyak. Mungkin yang awalnya dilakukan oleh 10 orang, saat ini hanya dilakukan oleh 1. Nah, ini juga buat masukan ya ke teman-teman di sini. Nah, dengan zaman teknologi saat ini apa yang harus
kita lakukan supaya kita bisa menjadi seorang ahli kompetensi yang tinggi. Nah, istilah lain dari revolusi 4.0 adalah revolusi digital ya, dan era disrupsi teknologi. Ya, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan terdisrupsi. Kita akan nggak bisa melakukan apa-apa. Ya. Semua bidang akan menggunakan otomatisasi sistem pencatatan dengan komputer. Salah satu karakteristik unik dari revolusi industri 4.0 ini adalah penerapan kecerdasan buatan dalam semua bidang industri. Jadi semuanya akan jauh lebih nyaman, akan jauh lebih rapi, ya, akan jauh lebih cerdas ya. Jadi kita nggak perlu catat-catat lagi ya, semuanya sudah tersistem. Revolusi industri 4.0 ini berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman ya, untuk mempromosikan komputer manufaktur. Revolusi generasi 4 ini ditandai dengan munculnya komputer canggih, robot pintar, kendaraan tanpa kemudi yang memungkinkan manusia lebih mengoptimalkan fungsi otaknya. Jadi saat ini ya, kalau dulu pakai mobil harus ada drivernya. Nah, saat ini sudah mulai dikembangkan, jadi kita hanya cukup duduk, kita hanya berpikir saja, kita harus belok ke kanan atau belok ke kiri, maka mobil yang kita miliki itu bisa berfungsi dengan apa yang kita mau. Nah, hari ini membuat sebagian tenaga kerja ancaman dari tenaga kerja ya, ada beberapa pekerjaan yang mulai digantikan atau mulai disedikitkan. Nah, di Jepang sendiri sudah masuk ke masyarakat society 5.0. Apa ini? Every day and every way the future is just. Nah, jadi kapanpun dimanapun nanti boleh teman-teman coba cek videonya society 5.0 ya, dimana kita tanpa perlu bicara, mesin sama mesin ketemu ya, jadi dia bisa tahu kulkas ini kayak apa. Nah, kalau kita lihat nih revolusi industri 4.0 ya, apa yang terjadi di industri? Mekanisasi diperbaiki, produksi lebih massal, komputer otomatisasi ya, Internet of Things ya, benda-benda dalam jaringan, semua perlu jaringan. Nah, kalau saat ini tuh kalau TV dimatikan tak masalah ya. Radio nggak ada nggak masalah, tapi jangan sampai jaringan tidak masuk ke dalam rumah. Nah, itu akan jadi masalah untuk penduduk saat ini ya. Nah, di Jepang sendiri sudah melakukan sebuah perubahan ya, masyarakat sebagai ekosistem yang pintar ya. Di sini ada poinnya. Yang pertama itu masyarakat pemburu dan pengumpul. Di sini bagaimana masyarakat pertanian, bagaimana masyarakat industri, bagaimana masyarakat informasi, dan bagaimana masyarakat pintar. Di zaman ini ya, masyarakat itu harus pintar. Nah, society 5.0 ekosistem yang komprehensif. Kalau kita melihat industri revolution 4.0 melihat segala sesuatu hanya dari sisi produksi ataupun industri. Nah, lebih ke arah apa yang dapat diatur oleh perusahaan untuk membuatnya jauh lebih efisien. Nah, hanya perusahaan dan pekerja yang adaptif ya, bisa bertahan. Akibatnya ketegangan antara perusahaan dan pekerja ataupun masyarakat. Kalau kita lihat setiap tanggal 1 Mei, buruh tetap melakukan demo, bagaimana hak-haknya harus dipenuhi ya. Ya, mau tidak mau harus ada perubahan. Perubahan apa? Masyarakat jauh lebih menguasai teknologi ya. Nah, masyarakat 4.0 disebutkan oleh Cabinet Office di pemerintah Jepang pada tahun 2016, fokus pada sisi demand tanpa melupakan sisi supply teknologi, bagaimana melayani masyarakat. Jadi di sini dibentuk loh masyarakat yang lebih cerdas, lebih pintar ya. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, bagaimana perkembangan revolusi industri sampai dengan revolusi 4.0 dan society 5.0. Nah, di sini apa pengaruhnya Pak terhadap industri kita ya? Sangat-sangat berpengaruh. Pengaruh dimulai dari pendapatan ya, semakin banyak produksi barang menggunakan teknologi, maka biayanya akan lebih ditekan, keuntungan akan lebih jauh lebih dapat, lebih banyak, lebih besar, sehingga itu akan meningkatkan masyarakat ya. Dengan catatan masyarakat yang mampu menggunakan atau memanfaatkan teknologi itu. Jadi industri ini sangat mengubah ya, dengan perilaku ya, yang awalnya itu masyarakat pertanian ya. Kalau kita lihat di sini masyarakat 1.0 masyarakat pemburu dan pengumpul, 2.0 ini masyarakat pertanian, 3 masyarakat industri, 4 masyarakat informasi, yang kelima masyarakat pintar. Boleh kita lihat atau kita
apa ya, kita coba cermati, kita ini masuk masyarakat yang gimana. Nah, jadi itu pembahasannya mengenai industri. Kalau kita sudah mempunyai keahlian yang baik, maka revolusi masyarakat itu akan terjadi dengan cepat. Oke, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang baik buat teman-teman di sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Apabila ada yang ingin diskusikan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.